Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih ya untuk para mahasiswa sudah datang. Jadi sekarang kita pembahasan terkait pemrograman web tentang pengantar internet dan web. Jadi sebelum kita mulai mungkin kita absen terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada Budi. Budi hadir nggak? Nggak ada? Ya. Hadir? Oh ya. Nabil hadir? Nabil Ya. hadir? Oke. Arojal? Iya. Oke. Eka? Fajrin hadir? Eka? Oke, jadi keseluruhan sudah hadir ya. Jadi kita langsung mulai saja temuan kedua kita ya untuk semester ini. Ini tentang pengantar internet dan web. Jadi setelah sebelumnya kita membahas S di dalam perkuliahan ini, nanti akan ada sampai 16 temuan yang kita membahas dari HTML dasar sampai ke JavaScript. Baik, jadi tujuan pembelajaran untuk mata kuliah ini ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar internet dan web. Untuk pertemuan ini ya, jadi kita akan membahas konsep internet dan web serta perannya dalam teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah membedakan internet dengan World Wide Web atau triple W. Ya, kalau kalian bisa sebut www ya. Kemudian ada mengidentifikasi komponen utama dalam sistem web, meliputi website, web browser, dan web server. Kemudian kita akan menjelaskan alur, dasar akses, dan pertukaran informasi melalui web. Jadi dari keempat ini untuk pertemuan kali ini. Nah, di sini kita akan mulai dari apa itu internet. Internet itu secara garis besar itu adalah jaringan komputer global ya. Kalau kemarin mungkin yang sudah masuk perkuliahan jaringan komputer, itu adalah jaringan internet global yang secara luas itu memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar informasi tanpa batas jarak dan waktu. Jadi kalau kemarin jaringan komputer kita masih LAN ya, itu masih berupa hanya LAN kecil ya, ada router misalnya, ada switch, misalnya ada PC ya, dua PC atau 1 sampai 10 sampai skala kecil ya, skala kantoran mungkin, atau skala ruangan, skala lab, itu biasanya disebut LAN ya. Itu adalah jaringan komputer kecil. Sedangkan kalau internet adalah jaringan komputer besar atau global ya. Jadi seluruh komponen itu terhubung melalui apa? Jadi semua internet ini kan terhubung dalam satu jaringan komputer. Apa yang membuat mereka terhubung? Di mana dia terhubung itu kira-kira? Misalnya dari Pulau Lombok, Pulau Jawa, atau Bali deh. Dari Pulau Bali, Pulau Lombok. Nah, kira-kira apa yang menghubungkan antara Lombok dan Bali? Kabel internet itu berupa apa? Fiber optik ya. Jadi fiber optik. Jadi di sini ada fiber optik di tengah laut. Di tengah lautan itu ada fiber optik ya. Sehingga dia terhubung satu sama lain. Jadi terhubung dengan kabel itu. Jadi bukan lewat tower. Jadi di sini ada tower bukan ya. Tapi lewat fiber optik tadi. Jadi intinya internet memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar informasi tanpa batas jarak dan waktu. Kemudian komponen utama internet tadi seperti yang saya sebutkan, di situ ada jaringan, ada perangkat, ada server ya. Kemudian ada protokol sama ada layanan. Cara kerja internet adalah bagaimana sesuai dengan permintaan dari perangkat pengguna. Perangkat pengguna kemudian dikirim melalui jaringan kecil, kemudian kalau sudah mau kirim ke tempat lain yang lebih luas itu jaringan global. Sampai ke server, kemudian diproses dan direspon hingga informasi ditampilkan seperti ini. Jadi jenis-jenis website itu ada beberapa seperti website organisasi ya, profil organisasi, perusahaan, instansi, website pendidikan. Misalnya di sekolah kalian itu ada apa? Ada e-learning, kemudian ada Siakat ya, contohnya.
Kemudian website e-commerce, ya itu contohnya Shopee, Tokopedia. Ada website berita, ya detik.com, kompas.com ya. Kemudian ada website personal, itu pribadi atau profilnya atau blog. Jadi kita bisa memanfaatkan internetnya seperti itu. Next, pengertian World Wide Web atau www adalah layanan internet yang memungkinkan pengguna mengakses dan berbagi informasi dalam bentuk halaman web yang saling terhubung melalui hyperlink. Jadi ada yang namanya hyperlink, nanti kita bahas lagi. Jadi www ini berbasis halaman web ya, web page menggunakan browser untuk mengakses. Browser itu apa? Contohnya Google Chrome ya, Edge, Firefox itu. Kemudian ada menggunakan protokol HTTP dan HTTPS. Nah, coba Nabil jelasin apa bedanya HTTP sama HTTPS? Gitu. Kalau cara keamanan itu. Oh ya, betul ya. Jadi dia lebih, makanya ada S ini adalah secure ya. Secure. Di situ ada SSL di sana. Kemudian informasi dapat berupa teks, gambar, audio, video, dan aplikasi web. Kemudian contoh www itu ada website kampus ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian perbedaan internet dan web. Jadi internet ini jaringan komputer global, kalau web ya layanan yang berjalan di atas internet. Kemudian infrastruktur komunikasi, web ini adalah kumpulan halaman web, ya, halaman-halaman. Jadi kalau satu halaman web terus terhubung satu sama lain di alamat yang sama, itu adalah web. Kalau internet tugasnya menghubungkan perangkat. Kalau web adalah menyediakan informasi. Internet dapat digunakan untuk email, FTP, VoIP, dan lain-lain. Kalau web ini digunakan untuk mengakses website. Sudah ada sebelum www. Jadi internet ini sebelum ada www. Kalau web hanya salah satu layanan. Analogi itu internet ini kayak jalan raya. Kalau kita jalan raya, jalan gitu, jalan aja gitu. Jalan terus bisa kemana-mana, terhubung kemana-mana gitu ya. Kalau web ini adalah rumah ya. Karena di situ ada domain, itu adalah alamat. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita lanjut ya. Di sini apa sih perbedaan website, web browser, dan web server? Website itu adalah kumpulan halaman web ya. Kalau kita hitung sekarang mungkin ada lebih dari jutaan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan memiliki alamat. Jadi itu adalah website yang contohnya adalah uinmataram.ac.id atau Kemdikti ya, Kemdikbud ya. Kalau sekarang namanya kemdiktisaintek.go.id. Kemudian ada web browser. Web browser ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses website. Fungsinya itu adalah mengirim permintaan dan juga menampilkan halaman web. Dan ada yang namanya web server, komputer yang menyimpan website dan melayani permintaan pengguna. Jadi fungsinya itu menyimpan file website, memproses permintaan pengguna, dan mengirim respons ke browser. Jadi itu perbedaan antara tiga website, web browser, dan web server. Nah, bagaimana website bekerja? Ini saya akan tampilkan sedikit tentang media pembelajaran, video media pembelajaran tentang bagaimana web. Sebelum sebuah website dapat diakses melalui internet, semua file dan komponen website seperti halaman web, gambar, video, serta program pendukung harus terlebih dahulu disimpan dan dijalankan pada sebuah komputer khusus yang disebut web server. Server inilah yang bertugas menyiapkan, menyimpan, dan mengelola seluruh kebutuhan website agar selalu siap diakses oleh pengguna kapan saja. Ketika pengguna mengklik atau membuka sebuah website, browser akan mengirimkan permintaan ke web server. Browser seolah berkata, "Halo server, saya ingin menampilkan halaman web yang diminta oleh pengguna." Kemudian server menerima permintaan tersebut dan memproses semua data yang dibutuhkan. Setelah itu, server mengirimkan kembali elemen-elemen halaman web seperti teks, gambar, dan tampilan lainnya ke browser. Browser kemudian menyusun dan menampilkan seluruh elemen tersebut sehingga pengguna dapat
melihat halaman web sesuai yang diinginkan. Jadi di sini adalah server ya, contohnya. Dia bisa menyimpan, dia menyimpan gambar, menyimpan kode, menyimpan informasi. Jadi disimpan informasi sehingga dia bisa diakses oleh pengguna. Nah, ini contoh dari, kemudian ketika orang mengetik nama domain gitu ya di browser. Nah, ini istilahnya dia ngomong, browser ini, tolong dong server, tok server, siapkan materi-materi ini untuk dikirimkan ke pengguna. Jadi ada contohnya, ada gambar, kode, dan segala macam sehingga menampilkan halaman website yang kita lihat. Gitu. Ini contoh video media pembelajaran. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang URL dan hyperlink. URL itu adalah alamat unik ya. Jadi sebenarnya di belakang URL ini ada namanya IP. Ada namanya IP. Tapi kita tidak bahas IP sekarang, kita bahas URL. URL adalah alamat unik yang digunakan untuk mengakses suatu halaman atau sumber daya internet. Jadi yang paling kiri dari suatu domain itu adalah, ini adalah namanya protokol ya. Protokol ya, ada HTTP, HTTPS itu adalah protokol, kemudian ada domain. Kemudian ada path ya. Path itu adalah lokasi atau jalurnya mau kemana, itu adalah path. Kemudian ada query. Query itu adalah yang paling akhir dari URL. Nah, contoh lengkapnya seperti ini. Kemudian ada yang namanya hyperlink. Hyperlink adalah tautan yang menghubungkan satu halaman web dengan halaman lainnya. Jadi kalau kita klik, itu akan mengarah ke halaman lainnya. Misalnya kita mau buka berita gitu, kita klik beritanya, dia akan menampilkan detail hyperlink. Nah, kita lanjut sedikit tadi terkait pemahaman front end dan back end. Jadi kalau tadi kita bahas front end ya, jadi di di perkuliahan ini tentang front end itu seperti apa. Jadi kalau front end itu ada terbagi dalam dua bagian ya. Ada tiga sebenarnya. Ada tiga, ada web app sama mobile app. Yang satu lagi ada apa? Bukan. Oh ya. Iya, bukan. Kalau kalau tab itu dia biasanya adalah masuk ke bagian mobile app. Ada yang satu lagi adalah desktop ya. Ya, itu yang aplikasi komputer ya biasanya. Tapi kalau kita bahas di pemrograman web, itu hanya dua ini ya, web app sama mobile app. Dan di sini ada HTML, CSS, sama JavaScript. Ini apa kira-kira? JS juga ya, tapi ini biasanya React.js. Nah, kemudian ada backend. Mungkin kalian semester ini ada ngambil basis data ya? Ada ya? Oke, jadi di basis data itu ada server, database API ya. Yang biasanya ada Java, Python, C++, dan lain-lain. Oke, masuk aja. Ini saya potong-potong sih dulu. SQL masuk. Hah? Masuk. MySQL, PHP admin. Ini Python ya. Python. Udah pernah belajar Python? Oke, jadi kesimpulan untuk mata kuliah ini adalah internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Sedangkan World Wide Web adalah layanan yang memungkinkan pengguna mengakses informasi melalui halaman-halaman web. Dan juga di sini website, browser, server, URL, dan hyperlink merupakan komponen utama yang bekerja sama. Pemahaman tentang internet dan web menjadi dasar penting dalam mempelajari pengembangan aplikasi berbasis web. Jadi ini adalah referensi untuk pertemuan kali ini. Jadi silakan ya, bisa dibaca di rumah apabila mungkin masih ada kekurangan ketika mata kuliah ini berlangsung. Terima kasih, syukron.
Mari kita sama-sama membaca kafaratul majlis untuk menutup perkuliahan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.